Halo para penggemar Geoprofis, pada video kali ini saya akan menjelaskan rangkaian hambatan dasar yaitu seri paralel karena banyak yang belum mengerti apa dari definisi seri dan paralel. Jadi rangkaian hambatan seri itu maksudnya hambatannya itu dipasang berderet seperti ini ya, dipasang berderet tetapi tidak boleh tersekat titik cabang. Jadi kita lihat kalau R1, R2, R3 di sini dikatakan seri. Nah, untuk ngecek serinya gampang, pakai cincin aja, misalnya di sini ada cincin gitu ya. Cincin ini bisa digeser ke sini. Berarti kalau begitu R1, R2 seri. Kalau ada cincin di sini bisa digeser ke situ, berarti seri. Kalau dia seri, maka ini bisa diganti satu hambatan pengganti seri yang rumusnya dijumlah aja. R seri itu R1 plus R2, R3 dan seterusnya tergantung jumlah hambatannya. Tapi hati-hati dengan ini ya. R1 dengan R2, perhatikan di sini ya. R1 dengan R2 ini bukan seri. Kenapa R1, R2 bukan seri? Karena ini terhalang titik cabang. Nah, perhatikan baik-baik ya. Jadi kalau misalnya saya punya cincin di sini, cincin tidak bisa digeser ke kaki R2 karena apa? Ini akan nyantol di sini, nyantol di titik cabang. Begitu juga R1 dan R5 itu bukan seri karena cincinnya nggak bisa dibawa ke sini, tidak bisa dibawa kaki-kaki R5. Nah, tetapi yang seri yang mana ya? Kalau kita lihat ini cincin di sini, ini bisa digeser ke sini, berarti R2, R3 itu seri. Nah, terus kemudian kalau ada cincin di sini, ini bisa digeser ke sini kan, tanpa halangan apapun. Jadi R3, R4 itu seri. Jadi yang seri itu mana? Berarti yang seri itu R2, R3, dan R4. Ini adalah susunan seri, begitu ya. Nah, hati-hati mengatakan seri. Kemudian yang kedua adalah susunan paralel. Nah, kalau paralel itu apa? Paralel itu maksudnya kaki-kakinya bisa bertemu. Misalnya saya punya 3 hambatan ya, R1, R2, R3. Nah, ini kalau kita lihat, ini kaki kiri ketemu kiri. Nah, ini kaki kiri ketemu kiri, kaki kanan ketemu kanan. Ini yang dikatakan sebagai paralel. Nah, kalau dia paralel, maka kita bisa menghitung dengan hambatan pengganti paralel. Jadi 3 ini cukup diganti 1 ya. 3 hambatan cukup diganti 1. Nilainya adalah ini. Pakai seper RP sama dengan seper R1, R2, seper R3, dan seterusnya. Tergantung jumlah hambatannya berapa. Begitu ya. Nah, sekarang coba saya kasih contoh di sini. Misalkan di sini ada problem hambatan seperti ini. Mana seri, mana paralel. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada yang seri ya. Jadi R1, R4 bukan seri karena ini terhalang titik cabang. R1, R3 bukan seri. R4 dengan R3 juga bukan seri. R2 dengan R3 bukan seri. R4 dengan R6 juga bukan seri. Jadi kalau Anda punya cincin di sini, misalnya cincin di sini ya, Anda geser ke sini, terus geser ke kakinya R6, tidak bisa itu. Nyantol di titik cabang. Jadi R4 dengan R6 bukan seri. Nah, mana paralelnya? Nah, paralelnya itu adalah ini. Kayak paralelnya mana? Kalau kita lihat paralel, tadi apa paralel? Paralel itu artinya kaki-kakinya bisa ketemu. Misalnya Anda mengatakan R1 dengan R2 itu paralel, itu salah. Kenapa? Karena lihat di sini kakinya ini bisa ketemu, di sini ya kakinya ketemu tanpa halangan apapun, tapi yang di sini nggak bisa ketemu. Kenapa? Karena terhalang oleh R3. Jadi kalau begitu R1, R2 bukan paralel itu. Nah, mana yang paralel? Yang paralel itu ini R4 dengan R3. Ini kakinya kan ketemu di sini tanpa halangan ya. Nah, kaki yang ini juga ketemu. Nah, ini ketemu juga. Nah, ini dikatakan sebagai paralel gitu ya. Jadi paralel itu artinya kaki-kakinya ketemu. Jangan salah paham karena nanti rangkaian diubah. Nah, bukan aja seperti ini paralel itu. Kalau sudah diubah nanti kita bingung kalau nggak tahu definisinya paralel itu apa, seri itu apa. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Nah, ini saya berikan contoh soal yang pertama ya. Kalau ini ditanya dalam rangkaian ini RAB berapa, artinya kita harus masang ohmmeter di mana? Ohmmeternya dipasang di antara terminal A dan B. Bisa lambangkan bundaran ohm, itu maksudnya ohmmeter ya. Nah, di sini. Nah, kalau ohmmeter itu di sini masangnya, maka otomatis rangkaian 2
ohm yang berhubungan dengan C dengan D ini maka tidak berguna. Jadi kalau begitu ini menjadi rangkaian yang terbuka. Kenapa? Ya rangkaian terbuka itu tidak ada ini kan sambungannya. Tidak ada sambungannya, jadi tidak guna itu. Karena tidak dilewati arus listrik. Kita asumsikan semua arus listrik adalah DC. Ya, DC arusnya, bukan AC. Kalau AC nanti ada bab tersendiri. Oke, kalau begitu ini bisa dihapus. Udah, ini rangkaian terbuka dihapus. Ini juga bisa dihapus. Nah, dihapus saja. Rangkaiannya ya seperti ini akhirnya, ya kan? Oke, nah sekarang coba perhatikan baik-baik di sini mana seri, mana paralel. Kalau kita lihat, ini kan susunan seri ya. Nah, ini seri. Seri yang pertama. Berapa ini? Seri itu dijumlah aja. 7 tambah 3 tambah 6 tambah 4. Berapa itu? Berarti hasilnya adalah 20 ohm. Nah, ini hasil serinya. Nah, kemudian 20 ohm dengan 20 ohm itu paralel. Jadi kalau paralel maka kita pakai ini. Paralel yang pertama ya. Jadi 1/20 berarti 2/20 gitu. Sehingga RP1-nya dibalik 20/2. Berarti 10 ohm. Nah, kita dapat. Oke, kalau sudah kita dapatkan, maka kita bisa hapus yang ini. Karena jadi 10 kan. Udah kita hapus ini. Melebur, paralel nanti ya. Nah, ini jadinya adalah berapa itu? Jadi 10. Nah, ini jadi 10 ohm. Nah, jadi kalau begitu ini kita lihat. Kalau mencari RAB tinggal mudah aja ini. RAB berarti semua ini kan seri ya. Jadi seri 10 dengan 3. Jadi kalau begitu hasilnya berapa ini? 23 ohm. Nah, inilah jawabannya. Soal berikut nomor 2 ya, rangkaiannya seperti ini. Kita ditanya RBC. Terminalnya itu B sama C. Jadi kalau begitu ohmmeternya letakkan di sini. Nah, ini ohmmeternya ya. Diletakkan di sini. Jadi kalau begitu mana yang merupakan rangkaian terbukanya? Rangkaian terbukanya berarti adalah hambatan yang di A sama D itu. Jadi kalau begitu itu kita bisa hapus karena tidak ada sambungannya. Jadi kalau kita hapus boleh nih. Ini dihapus saja karena ini rangkaian terbuka. Ini juga dihapus. Nah, dihapus. Sudah dihapus. Habis. Hasilnya rangkaiannya seperti ini aja ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Berarti ini 21 ya. 3 sama 6 ini kan tersusun seri. 21, 3, 6 berarti 24 tambah 6 kan 30 ini ya. 30 ohm. Nah, 30 dengan 30 itu paralel. Jadi kalau paralel kita pakai 1/RP paralel yang pertama ya. 30 1/30. Berarti 2/30. Ini kan masih 1/RP1. Jadi RP1 sama dengan 30/2 berarti 15 ohm. Jadi kalau 30 paralel 2 ya 30 bagi 2 gitu aja ya. 30 paralel sebanyak 3 ya 30/3 gitu sebenarnya cepatnya. Oke, kalau sudah berarti jadi 15. 30 paralel dengan 30. Kalau begitu gimana? Iya, sudah melebur ini. Ini 30 sama 30 sudah jadi paralel, hasilnya 15. Dihapus aja ini, dihapus. Nah, dihapus, thread. Nah, ini jadinya berapa ini? Ini jadinya adalah 15. Nah, itu ya 15. Thread gitu. Oke, sekarang tinggal ini rangkaiannya. Jadi ini kan seri semua itu. Jadi kalau begitu, kalau ditanya RBC, seri antara 5, 15 dengan berapa itu? Dengan 15. Ya, 5, 15, 15. Berarti hasilnya berapa? 35 ohm. Inilah jawabannya. Sekarang nomor 3, rangkaiannya seperti ini. Ditanya RAC. Jadi terminalnya itu A dan C. Hati-hati di sini. Jadi kalau terminalnya A dan C berarti ohmmeternya ditaruh sini. Nah, ini ohmmeternya, terminalnya ditaruh di A sama C. Jadi Anda harus tahu rangkaian terbukanya itu yang mana di sini. Nah, kalau kita lihat rangkaian terbukanya berarti hambatan yang berhubungan dengan B sama D itu. Jadi kalau begitu gimana? Dihapus saja. Ayo kita hapus. Kalau kita hapus ini seret dihapus ya. Ini rangkaian terbuka, tidak ada strumnya, tidak ada arus ya. Jadi kita hapus seperti ini. Ya, seperti itu akhirnya. Nah, kalau sudah kita hapus rangkaiannya lebih
sederhana seperti ini. Nah, sekarang kita lihat, ini kan seri ini. Nah, ini serinya berapa ini? 12 ohm. Ini juga seri kan? Serinya ini adalah 12 ohm. Nah, 12 sama 12 nanti paralel, ya kan? Jadi paralelnya berapa? Coba kita hitung. Paralelnya 12 sama 12. 12 sama 12 ya 2/12, berarti paralelnya ya otomatis 12 per 2 berarti 6 ya. Oke, 6 ohm. Jadi kalau sudah paralel berarti sudah bergabung. Jadi rangkaiannya nanti jadi apa? Jadinya kan gini akhirnya. Nah, ini kalau titik A, ini 3 ohm tadi paralelnya sudah bergabung menjadi berapa itu? Menjadi 6 ohm, kemudian dilanjut ada 7 ohm di sini. Terus ini titik C seperti itu. Jadi sekali lagi 12 dengan 12 sudah bergabung jadi 6. Jadi kalau gitu jika ditanya RAJ itu sangat mudah, berarti 3 tambah 6 ditambah 7. Berarti 9 tambah 7 berapa tuh? 16 ohm. Selesai, cuma gitu aja. It's very easy problem. Lanjut nomor 4. Nah, ini nomor 4. Bagaimana ini? Yang ditanyakan adalah RBC, terminalnya B sama C. Jadi kalau begitu ohmmeternya taruh di sini loh. Nah, ini hati-hati. Ohmmeternya di sini seperti itu. Mana yang menjadi rangkaian terbuka? Ya jelas yang berhubungan dengan AB dan CD ini nggak ada salurannya, nggak ada sambungannya. Kalau begitu bisa dihapus? Yes, bisa dihapus. Hapus saja ini. Hapus ya, nggak ada sambungannya. Ini nggak ada sambungan ya. Oh maaf, ini B-nya kehapus. Terus kemudian di sini, ayo hapus saja ini. Nggak ada sambungannya, nggak ada strum nih. Nah, dihapus saja seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah rangkaiannya seperti ini dong. Nah, ini hati-hati. Ini kawat aja, tidak ada hambatan. Ini juga kawat tanpa ada hambatan. Kalau tanpa ada hambatan berarti enak ini menyelesaikannya. Jadi kita lihat ya. Rangkaian ini hambatan 2 ohm dengan 3 ohm. Itu apa? Seri atau paralel? Nah, kalau seri enggak lah, karena terhalang titik cabang. Kalau kita lihat ini kakinya bisa ketemu kan di sini. Nah, kaki yang ini juga bisa ketemu tanpa halangan. Nah, ketemu kan? Tanpa halangan apa-apa di sini. Itu berarti apa? 2 dan 3 itu paralel. 2 dan 3 itu paralel karena kaki-kakinya bisa ketemu tanpa halangan apapun. Nah, terus kemudian yang kalau 3 sama 6 paralel enggak? Nah, ini ketemu kakinya. Ini ketemu. Terus kaki yang ini juga bisa ketemu kan tanpa halangan apapun. Jadi ini paralel. Jadi kalau begitu saya bisa tulis bahwa 2 ohm itu paralel dengan 3 ohm, paralel dengan 6. Semuanya itu paralel. Nah, perhatikan, 2 dan 6 itu juga paralel loh. Coba, paralel itu kok bisa? Coba ini 2, kakinya 2, yang ini ketemu. Nah, 6 di sini. Nah, kakinya yang satu, kan ini. Ketemu enggak? Nah, ketemu juga dengan kakinya 6 ohm. Jadi itu paralel. Jadi paralel semua akhirnya. 2, 3, 6 itu paralel. Jadi bentuknya itu diubah. Sebenarnya aslinya kan begini. Cuma rangkaiannya disamarkan gitu ya. Aslinya seperti ini loh. Nah, ini rangkaiannya kayak gini. Ini 2 ohm, ini 3 ohm, ini 6 ohm, yang ini B, ini C. Aslinya gini. Jadi kalau paralel semua kan seper RBC itu kan berarti sama dengan 1/2, 1/3, 1/6. Gampang ini. Samakan menyebut 6. 3, 2, 1. 6/6. Berarti kalau begitu ya RBC-nya ketemu 1 ohm. Very simple. Nomor 5 ini yang ditanyakan adalah berapa nilai hambatan di antara terminal A dan B ya. Jadi artinya bahwa kita pasang ohmmeternya di sini di antara terminal A dan B. Jadi semua rangkaian tertutup, tidak ada yang terbuka, semua menentukan nilai hambatan RAB. Oke, mana seri, mana paralel. Nah, kalau kita lihat dalam rangkaian ini, saya menemukan paralel. 6 sama 3 itu paralel, kakinya ini ketemu, ini juga ketemu ya kakinya ya. Nah, ini paralel. Jadi kalau paralel nanti 6 sama 3 paralelnya berapa? Dihitung dulu. Paralel yang pertama RP1 itu berarti 1/6, 1/3. Disamakan menyebut 6, 1, 2, 3/6. Berarti paralelnya adalah 6/3, berarti 2 ohm.
Nah, kalau sudah paralel, kita gabungkan aja 6 sama 3. 3 ke 6 boleh, ya. 3 gabung ke 6 boleh, atau 6 gabung ke 3. Sama aja itu. Jadi kalau gitu, kalau gabung berarti dihapus salah satunya. Ini saya hapus, yang 3 ini karena sudah gabung. 3 sama 6 jadi 2. Nah, ini, jadi kalau begitu, 6 sama 3 tadi gabung jadi 2 kan. Jadi ini langsung dihapus. Ini menjadi 2 ohm. Ini ya, 2 ohm. Oke, sudah bergabung. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ini kan seri ya, 282. Serinya 2 tambah 8 tambah 2, berarti ini 12. Nah, nanti 12 ya, 12 dengan 12 ini paralel. Jadi paralelnya berapa tuh? Paralelnya ini paralel yang kedua ya, 1/RP2, 1/12 dengan 1/12, berarti 2/12, berarti RP2 adalah 12/2, berarti 6 ohm. Jadi karena paralel harus melebur, maka sekarang kita hapus lagi. Yang 12 merah atas ini saya gabung dengan yang bawah. Nah, kalau sudah digabung tadi jadinya 6 kan. Jadi ini langsung gabung di sini jadi 6 ohm. Nah, oke, ini ya, 6 ohm. Sekarang kita selesaikan. Kan yang ditanya RAB. Jadi RAB itu seri antara 20 ini, 20 terus 10 ya, plus 10, terus kemudian ada 6 di situ. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 36 ohm. Nah, itulah jawaban untuk soal nomor 5. Kita lanjut soal nomor 6. Nah, nomor 6 ini rangkaiannya ada kapasitornya 1 mikrofarad. Ini anggapannya adalah tegangan arus searah ya. Kalau tegangan arus searah sumbernya baterai aki, maka otomatis di sini kapasitor tidak melewatkan arus listrik karena hambatannya sangat besar sekali. Jadi karena sangat besar sekali hambatannya, sehingga kita seperti apa istilahnya, kapasitor itu pemutus arus. Jadi kalau begitu ini kayak putus di sini. Karena putus berarti nggak ada gunanya. Kalau begitu kita hapus saja gitu ya. Karena tidak dilewati strum atau arus. Jadi rangkaiannya aslinya seperti ini ya. Oke, kalau begitu ini sangat mudah sekali, kita tinggal menyelesaikan. Ini adalah rangkaian apa ini? 385 itu adalah seri. Serinya adalah 18. Nanti 18 dengan 18 paralel. Nah, paralelnya berapa? Jadi paralel yang pertama yaitu 18 dengan 18 paralel ya. Nah, itu berarti 18/2 gitu aja, 9 ohm. Oke. Kalau sudah dihitung 9 ohm melebur, 18 yang merah ke 18 yang biru ya. Ayo kita lebur, berarti kita hapus saja, kita hapus. Nah, kita hapus, akhirnya di sini jadi berapa itu? Jadi 9 ohm ini ya. Oke, terus kemudian terakhir gimana? Gampang, kalau mencari RAB yang terakhir, ini kan seri semua. Jadi mulai dari 30 ohm, terus kemudian 10 yang merah 9 ohm, 10 ditambah dengan 20. Berapa ini? 40 tambah 30, 70, berarti ini 79 ohm. Inilah jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini maksudnya ada kubus ya, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian rusuk-rusuknya ada yang dikasih hambatan, tapi ada juga yang tidak. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Ini yang ditanya adalah berapa hambatan antara titik A dan B. Ini berapa? Berarti ohmmeternya dipasang di sini ya. Kalau dipasang di sini berarti ya tidak ada rangkaian terbuka. Ini nggak ada yang terbuka, jadi semua hambatan menentukan nilai RAB. Nah, gimana caranya ini? Caranya sangat mudah. Kalau kita lihat 12 sama 12 itu kan paralel. Ini loh, 12 ini sama 12 ini paralel ini. Kenapa paralel? Karena kakinya ketemu. Ini kakinya ini kan ketemu, ini juga ketemu. Ya ini kakinya ketemu. Kaki-kakinya ketemu itu paralel. Jadi paralel dari 12 dengan 12 itu berapa? Ya paralel yang pertama ya, 12 dengan 12 sebenarnya nggak usah kita hitung ini. Pasti 12/2 kan. Jadi R1 12/2 6. Jadi kalau gitu melebur kalau paralel itu. Jadi saya lebur kemana? Ini ke sini aja. Ini saya lebur 12. Ini saya lebur ya. Ini berarti jadi 6 sekarang. Oke, saya kasih tanda merah. 6 ohm. Nah, ini 6 ohm ya, sudah jadi 6 ohm. Kalau begitu yang ini juga melebur dong. Ini paralel. Nih, 12 yang ini paralel.
Ini paralel 12 dengan 12. Kaki-kakinya ketemu ini. Kakinya bisa ketemu. Paralel ini. Jadi kalau paralel menggabung aja. Saya gabung sekarang. Nah ini 12 gabung sama ini. Ini saya hapus. Nah sudah saya hapus. Berarti ini menggabung ke sini. Jadinya berapa? Kan 6 ya. Oke 6. Nah saya kasih merah aja. 6. Nah ini gabungan antara 12 dengan 12. Lah kayak seperti ini sekarang rangkaiannya. Oke, sekarang kita lihat ya. Kalau kita lihat 8 sama 8 ini paralel kan, kakinya ini ketemu. Kakinya ketemu ini. Jadi kalau begitu paralel berarti digabung aja. 8 sama 8 berapa? 4. Ya kan? Jadi 4 itu. Jadi RP yang kedua itu adalah 8 bergabung sama 8. Jadi RP2 itu 8 paralel dengan 8 itu hasilnya adalah 4 ya. Jadi kalau begitu ini saya hapus saja gitu. Bergabung seret gitu. Nah, ini saya lepas ini ya. Saya gabung seret. Jadi berapa ini? Jadi 4. Nah, saya tulis 4 ohm. Oke. Ini juga paralel ini 32 sama 32 kan kakinya ketemu ini tanpa halangan. Jadi kalau begitu paralel yang ketiga ini paralel yang ketiga yaitu 32 paralel dengan 32 berapa? Ya 32 per 2 berarti 16. Nah kalau sudah paralel ketemu 16 digabung. Ayo kita hapus gitu. Ini saya gabung aja ke sini. Ini sudah dihapus berarti ini jadi berapa tadi? Jadi 16. Loh ini 16 kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Lihat di sini bahwa ini 6, 4, 6. Ini kan seri nih ya. Serinya kita jumlahkan aja. 6, 4, 6. Berarti berapa? 16 ohm. Berarti nanti 16 sama 16 paralel kan. Jadi rangkaian terakhirnya kan gini nanti. Rangkaian terakhirnya ini titik A, kemudian titik B gitu kan. Ini 16 ohm. Kemudian yang atas jadi 16 juga nih. Ini 16 yang atas, ya kan? 16 ohm sama 16 ohm. Ini kan paralel ini. Terminalnya di sini loh ini. Di A dan B. Nah, karena paralel berarti seper RAB itu berarti seper 16 ditambah seper 16. 2 per 16. Berarti RAB adalah 16 per 2 alias 8 ohm. Jadi inilah jawabannya yaitu 8 ohm. It's very easy problem, not complicated. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat.